Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah, ya, salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita sehingga hari yang kelima Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa, dalam keadaan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin berkongsi, saya ingin melanjutkan tentang kalimat rahmat dalam Al-Qur'an. Ya, rahmat itu sering disebut dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat. Dan seperti yang saya sampaikan, saya kongsikan kalimat rahmah itu disebutkan 145 kali dalam Al-Quran. Dan sedikitnya ada 14 makna berbeza yang dimaksudkan dengan perkataan rahmat. Di video sebelumnya, saya berkongsi ada 3 makna. Yang pertama bermakna agama Islam, ya, disebut sebagai rahmat di beberapa tempat dalam Al-Quran. Yang kedua, surga. Rahmat juga bermakna surga, dan juga ada juga dalam Al-Quran rahmat itu bermakna hujan. Yang keempat selanjutnya, ya, kalimat rahmah salah satunya bermakna kenabian. Artinya diutusnya para nabi untuk kita umat manusia itu adalah merupakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Nabi, ya, para nabi, para rasul diutus untuk menyelamatkan manusia. Artinya manusia memerlukan nabi, memerlukan rasul untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mengenal para nabi dan para rasul. Itu sesungguhnya Allah turunkan sebagai rahmat bagi kita. Dalam surah Shad ayat ke-9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rahmati rabbika al-azizil wahhab. Atau apakah mereka mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Dan rahmat di dalam ayat ini bermakna diutusnya para nabi yang merupakan bentuk sayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya. Itu yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua, rahmat dalam Al-Quran juga bermakna nikmat. Nikmat yang biasa manusia rasakan setiap hari, nikmati setiap hari. Surah Al-Kahfi ayat 65 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Itulah tuan puan sangat dekat sekali, ya, nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita di beberapa tempat dalam Al-Quran dibahasakan dengan menggunakan perkataan rahmat. Yang keenam berikutnya, ada beberapa tempat dalam Al-Quran di mana Allah memaksudkan dengan perkataan rahmat, yaitu Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran juga pernah disebut dengan perkataan rahmat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan Allah berfirman, dan kami telah menurunkan dari Al-Quran kesembuhan dan juga rahmat untuk sekalian orang yang beriman. Maka tidak menambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Tuan dan puan, Al-Quran dengan segala mukjizatnya, Al-Quran dengan segala pedoman dan panduan, Al-Quran yang merupakan kitab suci kita, Al-Quran yang merupakan rukun iman kita,
itu pun diturunkan sebagai rahmat bagi kita. Sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita, umat-umat dan hamba-hambanya. Yaitu yang kelima, bermakna Al-Quran. Berikutnya, dalam Al-Quran juga pernah atau ada digunakan perkataan rahmah yang bermakna rezeki. Dalam bahasa kita ini sangat dekat, ya. Rezeki itu adalah rahmat. Memang rezeki itu kita dapatkan karena usaha kita, karena pekerjaan kita, karena perniagaan kita. Tapi sesungguhnya ketika rezeki tersebut sampai dan kita dapatkan, itu adalah bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Dan ini dibuktikan, ya, ada dalam surah Fatir ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalah lahu mim ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, yaitu rezeki, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan atau yang dihalang oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya, jadi rezeki, yakinlah bahwa itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita lupa bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang ke-8, kalimat rahmat digunakan untuk menunjukkan makna pertolongan, bantuan. Ya. Bantuan Allah kepada manusia saat manusia mengalami kesukaran, itu juga adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7, ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Tuan dan puan, pertolongan-pertolongan yang diceritakan di sini, yang diberikan kepada para nabi, itu adalah bentuk rahmat Allah kepada mereka. Pertolongan-pertolongan yang diberikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, itu pun juga adalah bentuk rahmat Allah kepada kita. Yang ke-9, ya, rahmat dalam Al-Quran juga ada bermakna kesehatan. Ya, jadi sehatnya tubuh kita, mampunya kita beraktiviti, mencari rizki, menjalani kehidupan, itu pun bentuk rahmat Allah untuk kita. Dan yang ke-10, ya, yang terakhir untuk malam ini, rahmat itu digunakan untuk memaksudkan cinta. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah sesungguhnya yang menunjukkan betapa kayanya maksud perkataan rahmat dalam Al-Quran. Maknanya sangat indah, maknanya sangat mencakupi berbagai aspek kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya bulan suci Ramadan ini yang dinamakan bulan penuh rahmat adalah bulan di saat kita berkesempatan beroleh kebaikan-kebaikan, beroleh nikmat-nikmat, karunia-karunia yang sesungguhnya adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini semakin meneguhkan kepada kita, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita dapatkan, sesungguhnya adalah bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Kita akan lanjutkan, ya, jadi kita sudah dapat kalimat rahmat itu bermakna apa dalam Al-Quran. Yang pertama bermakna agama Islam. Yang kedua, rahmat digunakan bermakna surga. Yang ketiga bermakna hujan. Yang keempat bermakna kenabian. Diutusnya para nabi adalah bentuk rahmat Allah kepada kita. Rahmat juga bermakna nikmat, karunia Allah kepada kita. Dan rahmat juga digunakan dengan makna Al-Quran yang diturunkan untuk kita. Yang ketujuh, rahmat juga digunakan untuk bercerita tentang rezeki. Yang ke-8, pertolongan. Yang ke-9, kesehatan. Dan yang ke-10 adalah cinta. Ya, jadi cinta yang dirasakan sesama manusia
adalah bentuk cintanya Allah yang diturunkan sebagai rizki, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita berjumpa lagi dalam perkongsian-perkongsian lain. Semoga malam Ramadan menjadi malam yang bermakna dan semoga di bulan suci ini kita mendapatkan rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Terima kasih, maaf zahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.